Nama saya Willis Shombing dengan NIM 3222111004 dari kelas malam A, jurusan Elektromanufaktur. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai implementasi penggunaan drone dalam kehidupan manusia di era modern. Secara umum, drone merupakan salah satu teknologi canggih yang berupa kendaraan udara. Bentuknya tersebut menyerupai pesawat terbang atau juga helikopter yang dapat dioperasikan tanpa dikendarai oleh pilot. Jadi, drone ini awaknya tidak ada di pesawat tersebut. Jika pesawat terbang biasanya dikendarai oleh pilot, maka drone juga dikendarai oleh pilot, tetapi pilot tersebut berada di darat menggunakan device seperti remote control untuk mengontrol pesawat tersebut. Oleh sebab itu, banyak anggota militer yang memanfaatkan alat canggih ini untuk menyelesaikan misi dengan risiko yang tinggi. Lalu kita masuk ke sejarah drone. Drone pertama kali diperkenalkan pada tahun 1898 oleh Nikola Tesla yang menampilkan kapal kecil yang dioperasikan menggunakan radio di pameran Taman Alun-Alun Madison. Lalu pada tahun 1918, pesawat Cateringbag didesain untuk menjatuhkan bom pada target selama Perang Dunia Pertama. Tetapi pesawat perang ini tidak digunakan dikarenakan Perang Dunia Pertama telah berakhir sebelum pesawat ini digunakan. Lalu pada tahun 1935, pesawat Queen Bee dibuat oleh Inggris. Drone ini digunakan oleh militer untuk latihan target bergerak. Lalu pada 1964 sampai 1969, pesawat Lightning Bug diciptakan untuk pengawasan selama Perang Dingin oleh Amerika Serikat. Pada tahun 2001 sampai sekarang, pesawat Predator dan di Amerika Serikat. Drone ini digunakan untuk pengawasan dan perang yang ditargetkan. Pada tahun 2013, CEO dari perusahaan Amazon, Jeff Bezos, mengumumkan perencanaan pengiriman menggunakan drone. Perusahaan yang membuka pintu bagi drone komersial. Pada tahun 2003 sampai sekarang, drone komersial mendapat popularitas dalam konstruksi, real estate, pencarian, dan penyelamatan, dan lain-lain. Terdapat 3 jenis drone utama yang mempunyai ciri-ciri yang berbeda untuk memenuhi keperluan yang berbeda juga. Yang pertama, multirotor drone. Drone ini biasanya digunakan tujuan fotografi ataupun videografi. Multirotor drone dapat dibedakan lagi mengikuti jumlah bilangan rotor, yaitu tricopter, quadcopter, hexacopter, dan octocopter. Multirotor drone biasanya mempunyai durasi tempuh atau lama tempuh penerbangan yaitu sekitar 20 menit sampai 30 menit. Hal ini dikarenakan jumlah rotor untuk menggerakkan drone tersebut agar tetap stabil. Maka dari itu, semakin kurang jumlah rotornya, maka semakin bertambah pula tenaga dari drone tersebut. Drone jenis ini bersifat ramah bagi pengguna, dikarenakan bagi pengguna baru, drone ini mudah untuk beradaptasi atau cocok untuk pemula, karena kan hanya dibutuhkan sedikit kemahiran untuk menggunakan drone ini. Terlebih lagi harganya lebih murah. Fixed wing drones dapat menunjukkan lebih banyak tenaga karena ia tidak menggunakan rotor, tapi menggunakan sayap yang bergerak dan hanya memerlukan tenaga untuk menggerakkan mereka. Mesin gas yang digunakan pesawat ini bisa lebih lama, tetapi drone jenis ini mempunyai beberapa kelemahan. Antara lain tidak dilengkapi kamera, jadi tidak cocok untuk fotografi ataupun videografi. Lalu drone tipe ini biasanya butuh kemahiran ekstra dibanding drone yang lain. Lalu harganya juga
lebih mahal dibanding drone yang lain. Kemudian yang ketiga, single rotor drone. Single rotor drone mempunyai struktur yang sangat kuat dan memiliki bentuk yang serupa dengan helikopter. Walaupun namanya single rotor drone, tetapi single rotor drone ini mempunyai dua rotor sebenarnya, yang terletak di bagian atas dan di belakang helikopter. Rotor yang terletak di bagian atas berperan untuk mengangkat helikopter, dan rotor yang kecil untuk berperan untuk menunjukkan arah dan kestabilan. Drone ini mampu membawa muatan berat dengan lebih laju dan ketahanan yang lebih lama. Oke. Kemudian kita masuk di fungsi drone dalam industri pertanian. Yang pertama, penanaman benih. Penggunaan drone untuk penanaman adalah teknologi yang relatif lebih baru dan tidak banyak digunakan, tetapi beberapa perusahaan bereksperimen dengan drone. Pada dasarnya, produsen bereksperimen dengan sistem khusus yang memiliki kemampuan untuk menembak benih ke tanah yang disiapkan. Kemudian yang kedua, penyemprotan tanaman dan penyemprotan spot. Tanaman membutuhkan pemupukan dan penyemprotan yang konsisten untuk mempertahankan hasil yang baik dan sesuai seperti yang kita inginkan. Secara tradisional, ini dilakukan secara manual dengan kendaraan atau bahkan menggunakan pesawat terbang. Metode ini tidak hanya tidak efisien dan memberatkan, tetapi mereka juga sangat mahal apabila kita menggunakan contohnya seperti tadi pesawat terbang. Dengan persetujuan dari FAA, drone dapat dilengkapi dengan tangki besar yang dapat diisi dengan pupuk, pestisida cair, dan herbisida. Menggunakan drone untuk penyemprotan tanaman jauh lebih hemat biaya. Drone bahkan dapat dioperasikan sepenuhnya secara mandiri dan diprogram untuk berjalan pada jadwal yang sudah ditentukan oleh perusahaan yang ingin menggunakan. Yang ketiga, pemetaan dan survei tanaman. Salah satu keuntungan besar menggunakan teknologi drone adalah kemudahan dan efektivitas pemetaan tanaman lahan skala besar. Di masa lalu, kita menggunakan satelit atau pesawat yang digunakan untuk membantu mendapatkan tampilan skala besar dari pertanian sambil membantu menemukan masalah potensial. Namun gambar-gambar ini tidak hanya mahal, tetapi tidak memiliki ketelitian yang diberikan oleh drone. Hari ini Anda tidak hanya dapat memperoleh rekaman waktu nyata, tapi juga animasi berbasis waktu yang dapat menerangi perkembangan tanaman secara waktu nyata atau real time. Dengan pemetaan dan survei drone, keputusan teknologi sekarang dapat dibuat berdasarkan data waktu nyata, bukan gambar yang ketinggalan zaman atau perkiraan praktik terbaik. Kemudian kita masuk ke penggunaan drone dalam industri perkebunan. Yang pertama, pemetaan hutan dan keanekaragaman hayati. Drone dapat digunakan dalam pemetaan hutan. Sebuah drone kecil dikerahkan untuk terbang di atas area berhutan, dan ini mampu mengambil data yang menunjukkan luas dari hutan tersebut dan informasi terkait lainnya, termasuk aktivitas manusia di sekitar hutan dan lain-lain. Kemudian yang kedua, manajemen kehutanan dan kehutanan yang presisi. Parameter yang berbeda terkait dengan hutan seperti luasnya tutupan kanopi, jumlah pohon, dan estimasi volume juga dapat dicapai secara
efisien melalui penggunaan pesawat terbang tanpa awak atau drone. Data ini dikumpulkan dengan menggunakan drone, biasanya akurat dan membantu dalam pengambilan keputusan dengan cepat dan lebih baik dibandingkan menggunakan metode lain. 3. Pemetaan 3D untuk penyimpanan karbon. Di masa lalu kita mengukur tingkat penyimpanan karbon dalam biomasa sangat mahal. Namun sekarang karena adanya teknologi drone, kita dapat mendapatkan pemetaan 3D penyimpanan karbon dalam hutan dengan jauh lebih baik dan lebih mudah. Yang keempat, mengukur simpanan hutan. Sebagian besar perusahaan sekarang menggunakan drone untuk mengukur timbunan di hutan. Data jumlah kayu bulat, jumlah serbuk gergaji, dan kepingan kayu sekarang dapat dengan mudah ditentukan dengan biaya yang jauh lebih rendah daripada sebelumnya menggunakan teknologi drone. Oke, baik. Sekian dari saya, presentasi saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.